Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok kami kali ini, izinkan kami untuk membawakan naskah drama kami, yaitu reka adegan Kongres Pemuda 1 dan 2. Berawal dari langkah para pelajar dari Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908, mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Trikorodormo, Jong Sumatran Bon, Jong Batak Bon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islamatan Bon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan sebagainya. Berbagai organisasi itu berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Kalimantan pun mengadakan rapat Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketahui oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut berisi tujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan antara organisasi pemuda kebangsaan. Selamat pagi semua. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua, putra putri dan semua yang ada di sini. Atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan terima kasih. Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu dengan tujuan bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani itu sangatlah benar. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Benar, kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih para hadirin. Tujuannya diadakan kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk sebuah bagian sentral. Benar sekali, Bung. Yang saat ini kita lakukan adalah sebuah organisasi yang mampu menampung semua aspirasi. Akan membentuk sebuah pemerintah dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah akan dapat memajukan daerah masing-masing. Seperti itu, Bung. Akan lebih bagus jika suatu pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menyatu dalam pemerintahan. Dan apabila suatu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menimbulkan suatu masalah. Saudara-saudara, pada kesempatan kongres ini, tampaknya kita sebelum menghasilkan suatu kesempatan. Saat kongres hampir berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda tidak tercapai. Pada sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai perbedaan pendapat pada bentuk sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fungsi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perhimpunan lain. Yang sekarang kita butuhkan adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu kita harus menunggu berapa lama sampai mereka pulang? Itu bukanlah halangan buat kita, yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksanakan. Tentunya tujuan bahasa itu jika dilihat dari aspek bahasa itu sangatlah penting dan sangat tidak mungkin kita meninggalkan bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bun. Padahal saya sangat yakin jika bahasa Jawa dan bahasa Melayu sangat cocok dijadikan sebagai bahasa persatuan.
Namun, di antara dua bahasa tersebut, mana yang bisa dipilih untuk dijadikan bahasa persatuan? Jadi para hadirin, izinkan saya merumuskan rumusan saya berupa: pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju, Bung, untuk baik pertama dan baik kedua. Tapi jalan pikiran saya adalah tujuan bersama, yaitu satu nusa dan satu bahasa. Yang sebaiknya baik ketiga itu berbunyi: kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini pada kongres kedua. Baiklah kalau begitu, keputusan telah disepakati bahwa pembahasan kali ini akan kita lanjutkan di Kongres Pemuda kedua nanti di gedung KJB. Walaupun rumusan kali ini masih belum bisa diterima, mari kita persiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti. Saya akhiri pidato saya dari saya. Saya Muhammad Tabrani dari Jongjapa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada hadirin Kongres kali ini. Semoga Kongres ini dapat mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia bisa merdeka. Merdeka! 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 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kongres Pemuda 1 telah melahirkan keputusan yang mendasar, yakni mengakui dan menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia, mengakui dan menerima bahasa Indonesia disepakati sebagai perakatnya, serta menyiapkan Kongres Pemuda kedua memasuki tahun 1928. Alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dan dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda 2 dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928. Ditunjukkannya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito tanggal 27 Oktober 1928. Terlaksanakanlah Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan di gedung KJP. Pada saat itu suasana sangat kondusif dan dihadiri para pemuda-pemudi yang sangat antusias pada cuaca tersebut. Memasuki tahun 1928, dunia politik digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, dan cita-cita Indonesia merdeka. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo Joyo Puspito dan kawan-kawan, berhasil dihimpun organisasi-organisasi pemuda dan satu organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda 2 dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan pada 27 Oktober 1928 di kawasan Lapangan Benteng, Jakarta. Dilaksanakan Kongres Pemuda 2 yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Telah hadir dalam pertemuan kali ini. Hadirin, setiap organisasi yang ada pada kekuatan yang besar tercipta persatuan dan kesatuan yang tercantum dalam undangan kali ini. Kali ini kita akan membahas hasrat mengadakan Kongres Pemuda kedua yang menjadi tonggak persatuan dan kesatuan nasional untuk menjadi Indonesia merdeka. Baiklah,
saya hadir untuk menyebutkan nama dan nama organisasi yang diwakilkan. Perkenalkan, nama saya Sugondo Joyo Puspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya Muhammad Yamin sangat setuju dengan persatuan ini. Saya Dara Magdalena selaku perwakilan dari JOM Sulawesi sangat setuju dengan persatuan ini. Saya Wage Rudolf Pratman setuju dengan persatuan ini. Saya Cika Cantika Purwantoro perwakilan dari JOM Kalimantan sangat setuju atas persatuan ini. Saya Yusti dari Semiring, perwakilan dari JOM Batam, sangat setuju atas persatuan ini. Beta Filza Zalia dari perwakilan Pemuda-Pemudi Ambon sangat setuju dengan persatuan ini. Saya Muhammad Tabrani, perwakilan dari Jom Japa. Saya sangat setuju dengan persatuan ini. Saya Aufar Murfata Pamenkular perwakilan dari JOM Sumatera sangat setuju dengan persatuan ini. Baiklah, untuk pembahasan pertama kita membentuk panitia Kongres Pemuda kedua segera ditindaklanjuti pelaksanaan musyawarah. Baiklah, untuk panitia kali ini saya sudah menyiapkan beberapa komponen, yaitu wakil, ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena saya memiliki hasrat yang besar, saya izin dan siap untuk menjadi ketua Kongres Pemuda kedua kali ini. Silakan. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Silakan. Saya siap menjadi sekretaris. Silakan. Saya siap menjadi bendahara. Baiklah, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara sudah ditentukan, yaitu Galvin Oswald Damani sebagai wakil ketua, Cika Cantika Tomangkor sebagai sekretaris, dan Clara Magdalena sebagai bendahara. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan sebagai ketua Kongres Pemuda kedua kali ini. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan segala hal. Dan hadirin sekalian, Kongres Pemuda kedua kali ini dilaksanakan pada hari ini dan ditutup oleh besok pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada beberapa acara sebelum menyampaikan pesan. 1. Ceramah tentang persatuan dan kebangsaan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. 2. Ceramah tentang pendidikan dan kebangsaan disampaikan oleh Nona Purnomo Wulan Mamun Sakuro dan Ki Hajar Dewan Toro. 3. Ceramah tentang pandu negara. Pergerakan pandu negara diceramai oleh Remelan. Dan yang terakhir, yang keempat, ceramah tentang pergerakan pemuda Indonesia dan persatuan yang disampaikan oleh Sanrio. Itu adalah hasil sebelum rumusan, dan dengan ini Kongres Pemuda kedua saya buka. Merdeka, merdeka, merdeka. Muhammad Yamin dalam Kongres Pemuda II mencatat secara diam-diam hasil rapat dan rumusan teks Sumpah Pemuda yang diucapkan pada Kongres Pemuda kedua. Baiklah, hasil rapat kali ini telah disepakati oleh para pemuda dan pemudi Indonesia dan telah diputuskan bahwa kami sebagai putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dan diharapkan para pemuda dan pemudi Indonesia untuk bersatu padu. Sebelum penyampaian hasil rumusan dan terhormat, perkenalkan W.S. Pakman. Dia ingin memainkan sebuah lagu yang ia ciptakan untuk tanah air. Wage Rudolf Pratman akan membawakan lagu ciptaan saya, Indonesia Raya.
pada pengucapan hasil putusan Kongres kedua hari itu tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa ini awal mula terciptanya Hari Sumpah Pemuda dan teks Sumpah Pemuda yang kita kenal hingga saat ini. Seluruh Kongres Pemuda melebur menjadi satu, yaitu Indonesia Muda, dan diikrarkan menjadi Sumpah Pemuda. Kami Putra